Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul komunikasi data yang akan dibacakan oleh kelompok kami yang pertama, Bejo Ngayadi, NIM 126, Imam Arif Zainuddin, NIM 133, Hafid Abdul Mujib, NIM 137, Retno Wayuningsi, NIM 140, Afifatul Miladia, NIM 147, Galuh Adi Pratama, NIM 153. Latar belakang komunikasi data. Komunikasi data memungkinkan komputer melaksanakan tugasnya. Model dasar yang menggambarkan komunikasi antara manusia juga dapat berfungsi sebagai model untuk komunikasi data. Ada banyak variasi dalam pengaturan jaringan komunikasi data, tetapi dasarnya adalah jaringan luas, jaringan setempat, dan jaringan metropolitan. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa kabel koaksial atau fiber optik atau serat optik, microwire, dan sebagainya, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data, di mana telekomunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari satu titik ke titik lain. Sedangkan pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi yang berguna bagi usernya. Tujuan komunikasi data, tujuannya ialah memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan langsung dari komputernya, mempercepat penyebarluasan informasi. Komponen komunikasi data. Komunikasi data dibagi atas 5 komponen, yaitu 1. Sumber data. Komponen yang pertama yakni sumber data, tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirimkan. Sumber data bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data serta mengirimkan ke tujuan penerima data. 2. Transmitter, elemen terpenting yang fungsinya untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Bentuk aslinya data sebenarnya berupa kode biner yang hanya diketahui para ahli saja. Untuk mengolah data tersebut agar menjadi sebuah file teks memerlukan media yang disebut transmitter. Yang ketiga, media pengirim atau sistem transmisi. Disebut sebagai sistem transmisi yakni media yang fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas sistem transmisi secara khusus yakni mengirimkan data sekaligus informasi ke
sumber penerima. 4. Penerima komponen perangkat yang dimiliki oleh penerima atau informasi perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Proses penerimaan tidak dilakukan secara langsung karena melalui tahap seperti saat proses transmitter sedang bekerja. Contohnya yaitu workstation. 5. Pengirim dan tujuan. Penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah dapat dikembalikan bentuk awalnya seperti sebelum dikirimkan pada tahap awal. Barulah data utuh bisa diterima dalam bentuk teks. Model komunikasi data. Yang pertama yaitu sumber, menghasilkan data untuk ditransmisikan. Kedua, pemancar, mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Ketiga, sistem transmisi, membawa data. Keempat, penerima, mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Yang terakhir yaitu tujuan pengambilan data. Jenis-jenis komunikasi data. 1. Melalui infrastruktur terestrial. Jenis komunikasi data ini dilakukan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel sebagai saran akses, sehingga hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun infrastrukturnya. 2. Melalui satelit. Jenis komunikasi data ini dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai media akses, dan jenis komunikasi data ini memiliki ruang cukup yang lebih luas. Selanjutnya, Mas. Bentuk-bentuk komunikasi data. 1. Sistem komunikasi offline. 2. Sistem komunikasi online. 3. Real-time system. 4. Team sharing system. 5. Distributed data processing system. Sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.